Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberi sesi yang keempat pada hari ini, dan insyaallah akan diisi oleh guru kami, yaitu Al-Ustaz Abdul Rahman Hafizahullah, yaitu bertemakan tentang penjelasan tentang bahaya gerakan ISIS. Maka langsung saja kepada Ustaz Abdul Majid Hafizahullah, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa membacakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini kita masih diberikan banyak kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat Islam dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dan mewafatkan kita di atas keduanya. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini sebelumnya kita mohon maaf karena sebetulnya ingin banyak yang kita sampaikan tentang masalah ini, akan tapi panitia membatasi waktu kita hanya setengah jam saja. Ya, mohon tidak kecewa karena yang paling kecewa saya pribadi. Ya. Tapi sudahlah, la yudrak juluh, apa yang tidak bisa digapai semuanya tidak harus ditinggalkan keseluruhannya. Makanya saya bingung ini, apa yang mau saya sampaikan, padahal pembahasannya mungkin sampai subuh biasanya. Ya, namun ya qadarullah, ada keputusan yang tidak bisa kita ganggu gugat. Ya. Langsung saja. Ya khani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah mungkin sebabnya karena masalah ini sudah antum pahami bersama. Maka nggak tahu panjang lebar kita akan sampaikan. Sudah banyak daripada asatidzah yang lebih di atas kita dari segi keilmuan dan sebagainya yang telah antum dengarkan ceramah-ceramah mereka tentang masalah gerakan ISIS. Ya, meskipun kalau dalam bahasa Jawa ISIS itu enak ya, kita nggak mau sumuk seperti ini. Namun yang ISIS yang satu ini berbahaya. Jangan diharapkan kehadirannya di atas muka bumi ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara masalah gerakan terorisme, apalagi ISIS, sebetulnya ini bukan suatu hal yang baru. Ini sekedar mengulang kembali rekaman masa lalu, namun masa lalu yang pahit. Kalau kita kembali kepada dalam sejarah, bagaimana dulu zaman jahiliyah mereka dalam keadaan gelap gulita dengan kesyirikannya. Kemudian Islam datang dengan membawa pembaharuan, dengan membawa tauhid, membawa sunnah Rasulullah SAW, sampai kaum muslimin bersatu pada waktu itu.
Islam putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidak ada yang abu-abu, yang hitam jelas, yang putih jelas. Sebagaimana Rasul katakan, taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya. Sangat terang Islam itu. Tahu mana itu tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana orang yang salah, yang benar, semuanya jelas. Karena memang belum ada kotoran yang menempel di dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW tersebut. Kemudian kata Rasulullah, la yazighu anha illa halik, tidak akan menyimpang dari Islam yang putih bersih tersebut kecuali akan binasa. Itu Islam pada zaman Rasulullah SAW. Mereka betul-betul paham ini ajaran Islam yang sebenarnya. Namun dengan berjalannya waktu, sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah SAW, wa man ya'ish minkum fasar ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelahku nanti akan melihat perpecahan yang banyak, perselisihan yang banyak. Ini adalah iradatullah al-kauniyah, kehendak Allah yang kauniyah yang pasti terjadi. Meskipun Allah tidak mencintai perpecahan, perselisihan tersebut, namun pasti terjadi karena Allah dan Rasulnya yang mengatakan demikian. Pada zaman Abu Bakar Siddiq, pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, masih persatuan terlihat jelas. Namun ketika pada kekhalifahan Dzinnurain Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mulai muncul benih-benih perpecahan yang dipelopori oleh seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah, seorang provokator yang mengadakan demo pertama kali dalam sejarah kaum muslimin, mendemo Utsman bin Affan, dan juga terakhir mengkudeta, serta bukan mengkudeta namun menumpahkan darah Al-Khalifah Rashid Utsman bin Affan Dzinnurain radhiyallahu anhu. Kemudian bertambah lagi perpecahan tersebut pada zaman Al-Khalifah Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dengan munculnya dua kelompok yang sangat berbahaya bagi Islam dan kaum muslimin dari dulu sampai akhir zaman nanti, yaitu kelompok Syiah Rafidhah dan kelompok Al-Khawarij. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dua kelompok inilah yang paling berbahaya bagi umat Islam, kelompok Syiah Rafidhah dan juga kelompok Al-Khawarij. Kelompok Khawarij ini kalau bisa dikatakan adalah nenek moyangnya kelompok teroris pada zaman dahulu namanya Khawarij, sedangkan sekarang lebih terkenal dengan kelompok teroris. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini merupakan apa yang telah disabdakan Rasulullah SAW, sataftariqu hadil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu ma'ana ali washabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku, itulah yang selamat daripada perpecahan tersebut. Seorang ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan, aslu isnataini wa sab'ina hawan arba'atu ahwa. Akar dari 72 golongan yang sesat, nenek moyang dari 72 golongan yang sesat adalah 4 golongan. Kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah, kelompok Khawarij, kelompok Al-Qadariyah, dan kelompok Al-Murji'ah. Keempat kelompok inilah yang merupakan cikal bakal bagi semua kelompok-kelompok yang ada ini. Di antaranya kelompok ISIS yang ada sekarang ini adalah cucunya kelompok Al-Khawarij, ya. Karena apa? Sama persis sifat-sifat mereka seperti yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, seperti yang diucapkan oleh para ulama, dan seperti yang telah ada di tengah lapangan yang kita saksikan. Ciri mereka sama dengan kelompok Khawarij terdahulu. Adapun dari sabda Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengatakan, saya khruju qaumun fi akhir zaman ahdatsul asnan sufahaul ahlam yamrukuna minad dini kama yamruku minas sahmi kama yamruku sahmi minar ramiyah. Kata Rasulullah SAW, akan muncul pada akhir zaman nanti sekelompok orang yang ciri mereka masih muda belia. Kemudian mereka sufahaul ahlam, bodoh dalam urusan agama, pendek akalnya. Yaqra'una min qali khairil bariyah, mereka rajin membaca Al-Quran. La yujawizu imanu mahanajirahum, namun iman mereka tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Mereka keluar dari anak agama ini seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Mereka adalah orang-orang yang ekstrim, yang hulu. Kemudian kata Rasulullah, fa aina malakitumuhum faqtuluhum,
di mana saja kalian menemui mereka. Ini terutama ditujukan kepada para pemerintah kaum muslimin. Kalau kalian menemui mereka, kelompok khawarij, kelompok teroris, maka perangilah mereka, bunuhlah mereka, karena dalam pembunuhan mereka ada paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kalau kita lihat dari sabda Rasul tersebut, kata para ulama, ciri mereka sama dengan kelompok teroris yang ada sekarang ini. Mereka banyaknya para pemuda. Kalau kita lihat yang mengadakan pengeboman di negeri kita ini, para syabab, para pemuda, ya. Demikian pula yang ada di negeri Irak ataupun negeri Suriah dari kelompok ISIS, banyak dari para pemuda yang mereka melakukan teror dan seterusnya. Demikian pula ciri mereka sufahaul ahlam, mereka itu bodoh dalam urusan agama. Kelihatannya manis ucapan mereka, namun sebagaimana kata Rasulullah SAW, la yujawizu imanum hanajirahum, iman mereka tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Rajin membaca Al-Quran, rajin ibadah, namun ibadah mereka di atas kesesatan, di atas kejahilan. Sebagaimana yang Allah telah firmankan, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah Nabi Muhammad, apakah kami akan memberitahukan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amal ibadahnya, yaitu orang yang tersesat dalam kehidupan di dunia ini, namun mereka mengira telah berbuat yang sebaik-baiknya. Kata Ali bin Abi Thalib, ayat ini turun kepada kelompok Al-Khawarij. Mereka merasa telah berbuat yang sebaik-baiknya untuk Islam, berjuang untuk Islam, namun kata Allah, mereka adalah orang yang akhsarina a'mala, yang paling merugi, karena amal ibadah mereka tidak di atas sunnah Rasulullah SAW. Mereka rajin ibadah, sampai-sampai Rasul mengatakan, yahkiru ahadukum sholatahu ma'a sholatihim, salah seorang di antara kalian, wahai para sahabat, kita bayangkan ibadahnya para sahabat tidak ada apa-apanya dengan ibadahnya kelompok Khawarij, apalagi kalau dibandingkan dengan kita. Kalau kita jagonya tidur, namun kelompok Khawarij rajin ibadah, namun ibadah mereka seperti kata Allah tadi tidak diterima oleh Subhanahu wa taala. Karena memang dalam Islam yang merupakan titik berat ukurannya adalah ahsanu amala, yang paling baik amalnya, yang sesuai dengan sunnah Rasul, yang ikhlas karena Allah, bukan banyak-banyaknya. Itulah kelompok Khawarij. Ciri mereka, kata Rasulullah SAW, rajin baca Al-Quran, namun mereka salah menafsirkan Al-Quranul Karim. Seperti kata seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, istadallu bi ayatin nazat fil kufar wa ja'aluha lil muslimin. Mereka berdalil dengan ayat Al-Quran, namun mereka tujukan kepada kaum muslimin. Ini sekali lagi ciri kelompok Khawarij yang ada pada kelompok ISIS yang ada pada saat ini. Kemudian kalau kita lihat dari penjelasan para ulama, bahwasanya kelompok Khawarij sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, mereka adalah awwalu man kafara muslimina bidzunub. Mereka adalah kelompok yang mengkafirkan kaum muslimin pertama kali. Dan mereka kata Rasulullah SAW juga, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awsan. Mereka membunuh kaum muslimin, namun mereka meninggalkan orang-orang yang menyembah berhala. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah, ketika gerombolan kelompok Khawarij yang ingin memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, mereka menjumpai seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Khabbab bin Arad radhiyallahu ta'ala anhu, yang pada waktu itu bersama istri beliau yang sedang hamil. Kemudian kelompok Khawarij tersebut menawan sahabat tersebut bersama istrinya. Ketika mereka melewati seekor babi, salah seorang di antara mereka membunuh babi tersebut. Teman katakan, apakah engkau membunuh tanpa izin kepada pemilik babi tersebut? Dan ternyata pemilik babi tersebut seorang dhimmi, seorang kafir dhimmi. Sang pembunuh tersebut minta maaf karena tidak meminta izin untuk membunuh sang babi tersebut. Kemudian mereka berjalan lagi, mendapati kurma jatuh dari pohonnya. Mereka ambil, mereka makan. Yang lainnya menasihati, apakah mengambil begitu saja tidak dibeli? Mereka pun minta maaf kepada sang pemilik kurma tersebut yang ternyata seorang kafir dhimmi.
Setelah itu mereka pun menyembelih seorang sahabat Rasulullah yang ayahnya juga sahabat, Abdullah bin Khabbab bin Arad radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah sang suami dibunuh, sang istri pun naudzubillah min dalik, ya, mereka ingin membunuhnya juga. Sang istri mengatakan, ana hubla, aku masih hamil. Ala tatakunallah, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah, tidak kalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak pernah pedulikan hal tersebut. Mereka pun menyembelih sang istri, dan lebih parah lagi, istri yang sedang hamil tersebut, wanita yang sedang hamil tersebut, mereka bedah ya perutnya dan mereka ambil janinnya. Inilah sekali lagi yang merupakan nenek moyang kelompok ISIS, yang sekali lagi tidak ada bedanya antara kelompok Khawarij dahulu dan kelompok ISIS yang ada sekarang ini, yang mereka jauh dari Al-Quran dan Sunnah, demikian pula jauh daripada peri kemanusiaan. Kemudian juga ya kita katakan kenapa sama dalam segi ya tadi hadisnya, kemudian ucapan para ulama, demikian pula dalam syiarnya mereka. Kelompok Khawarij zaman dahulu dengan yang sekarang terutama ISIS tidak ada bedanya. Apa syiar mereka? Lihat yang ada pada zaman dahulu. Ketika seorang kelompok Khawarij teroris pada waktu itu yang bernama Abdurrahman bin Muljam, ketika dia mau membunuh Ali bin Abi Thalib, dia membacakan 2 ayat Al-Quran. Yang ini merupakan syiarnya kelompok Khawarij sampai detik ini. Apa itu? Ketika sekali lagi Abdurrahman bin Muljam mau membunuh Ali bin Abi Thalib, dia membacakan ayat inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Apa artinya? Mereka menuduh Ali bin Abi Thalib itu kafir, keluar dari Islam, murtad. Lalu apa setelah itu? Mereka pun membacakan, atau sang pembunuh tersebut membacakan ayat lagi, wa minan nasi man yashi nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menjual dirinya untuk Allah, berjihad. Artinya kalau Ali sudah kafir, maka halal darahnya, dan itulah bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Membunuh Ali bin Abi Thalib, seorang Khalifatul Rasyid, menantunya Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, mereka tuduh kafir, mereka pun apa? Menghalalkan darahnya. Apalagi kita, sang penghuni surga, mereka kafirkan, apalagi selain Ali bin Abi Thalib. Maka tidak aneh kalau mereka membunuh aparat keamanan, tidak aneh kalau mereka membunuh kaum muslimin, karena Ali bin Abi Thalib yang sudah jelas-jelas dijamin masuk surga, mereka bunuh, mereka kafirkan. Maka ini sangat berbahaya bagi Islam dan kaum muslimin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan inilah yang terjadi. Syiar kelompok Khawarij yang pertama, barang siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka kafir, murtad ya. Kalau mungkin kita mau contohkan, ini sudah lama ya kita simpan, ada buletin yang disebarkan oleh kelompok teroris di sekitar kita ini. Kita tunjukkan biar ya, ini ada statement dari tokohnya kelompok teroris di negeri kita ini. Dia mengatakan kalau pemerintahan Yudhoyono mau merubah menjadi sistem hukum Islam, kita semua akan berdiri di belakangnya. Tetapi kalau tidak mau, saya ingatkan Anda murtad ya. Tidak ada gunanya sholat Anda, haji Anda, majelis zikir Anda, tidak bisa menolong Anda. Ini salah satu contoh statement kelompok Khawarij yang mudah untuk mengkafirkan terutama pemimpin kaum muslimin. Jangankan Bapak SBY, jangankan Bapak Joko Widodo, Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib dikafirkan. Maka tidak aneh, sekali lagi ini adalah rekaman sejarah yang terulang kembali. Mereka syiarnya sama, yang tidak berhukum dan hukum Allah maka kafir secara mutlak tanpa adanya perincian. Beda dengan ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak gegabah dalam kafir mengkafirkan. Bahkan mereka punya kaidah yang ini banyak disalahpahami atau yang banyak tidak dipahami oleh sebagian kaum muslimin. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaih. Ini adalah kaidahnya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak semua orang yang berbuat kekafiran atau yang mengucapkan ucapan yang kafir itu menjadikan dia menjadi orang yang kafir. Ada perincian yang sangat amat mendalam, tidak semudah yang diucapkan oleh kelompok Al-Khawarij tersebut, terutama kelompok ISIS. Demikian pula Rasulullah SAW ketika mendengar seorang sahabat mengatakan
ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzata anwat. Ya Rasulullah, buatkan bagi kami pohon keramat. Meminta pohon keramat ini syirik besar. Namun Rasul tidak mengkafirkan mereka, karena Rasul tahu mereka adalah orang yang baru masuk Islam. Tidak semua yang dibayangkan. Demikian pula kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, Raja Najasyi yang dia masuk Islam dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang tahu kalau dia masuk Islam. Otomatis kata Syekhul Islam, dia tidak mungkin berhukum dengan hukum Islam. Bahkan tidak mungkin menampakkan puasanya, sholatnya di hadapan rakyatnya, karena rakyatnya orang-orang Nasara. Beliau tidak sanggup menampakkan hukum Islam. Namun ketika mati, apakah dikafirkan? Padahal apa? Dia masuk Islam namun tidak berhukum dengan hukum Allah. Justru apa sebaliknya? Ketika meninggal dunia, Rasul apa? Salat gaib atas kematiannya. Ini menunjukkan kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, tidak semudah yang dibayangkan seperti kelompok Khawarij, kelompok teroris yang gegabah dalam apa? Kafir mengkafirkan kaum muslimin. Dan Ahlussunnah wal Jamaah sangat jauh daripada gegabah kafir mengkafirkan. Di antaranya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang ya sebagian orang menggelari ajaran Wahabi, suka mengkafirkan. Naudzubillah min dzalik. Beliau pernah mengatakan, walau idza kunna la nukafir man sajada ala sonamil badawi li ajli jahlihi wa adabi man yunabihu wa kaifa nukafir man lam yuhajir ilaina. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, kalau kami tidak mengkafirkan orang yang sujud di kuburannya Badawi di Mesir sana karena kebodohannya dan karena tidak ada yang menegurnya, menegakkan hujah kepadanya, bagaimana mungkin kami akan mengkafirkan orang-orang yang tidak berhijrah kepada kami? Inilah ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan seperti yang dituduhkan oleh sebagian orang yang gegabah mengkafirkan. Naudzubillah min dzalik. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab sangat jauh daripada kafir mengkafirkan kaum muslimin. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan, walihada qultu lil jahmiyah alladzina nafau anallah faqal arsy lamma ja'at mihnatuhum anni law qultu ma qultum lakafartum li'anna qaulakum kufrun walakinnakum inilah takfurun. Ini kata para ulama. Syekhul Islam pernah berdebat dengan ulamanya kelompok Jahmiyah yang mereka menolak bahwasanya Allah ada di atas arsy. Apa kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah? Seandainya aku mengucapkan ucapan kalian yang menolak Allah ada di atas arsy, aku kafir. Karena ucapan kalian itu kufur, namun kalian tidak kafir. Ini apa? Ucapan Syekhul Islam yang tidak mengkafirkan tokoh-tokohnya Jahmiyah, apalagi orang apa? Orang awamnya. Inilah sekali lagi para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah sangat amat jauh daripada kafir mengkafirkan kaum muslimin tanpa hak. Oleh karena itulah Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, babut takfir babun khatir. Urusan kafir mengkafirkan kaum muslimin ini merupakan hal yang sangat berbahaya. Aqdama alai katsirun minan nas fasaqatu. Banyak orang yang lancang kafir mengkafirkan kaum muslimin, maka mereka pun jatuh ke dalam dosa. Wa tawaqqafal fuhul fasalim. Adapun para ulama sangat amat berhati-hati dalam masalah apa? Kafir mengkafirkan. Maka sangat-sangat disayangkan kalau ada orang menuduh dakwah salafiyah, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah suka kafir mengkafirkan. Naudzubillah min dzalik. Kita bisa mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka kafir. Secara umum kita katakan seperti itu. Namun person-personnya tidak bisa kita mengatakannya. Sebagaimana yang dipraktekkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka kafir. Namun ketika sang khalifah mengatakan demikian, bahkan menjadikannya sebagai undang-undang negara, tidak langsung dikafirkan. Sekali lagi, inilah para ulama yang sangat amat berbeda sikap mereka dengan kelompok Al-Khawarij yang gegabah dalam kafir mengkafirkan. Kita mau contohkan bagaimana kebengisan kelompok ISIS. Ini saya nukilkan dari buku yang sangat amat berharga sekali yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari, yang insya Allah sudah tidak asing bagi kita semuanya, yang juga pemerintah kita atas
permintaan dari BNPT meminta beliau untuk sering datang ke Indonesia memberikan nasihat kepada para teroris yang sudah disebutkan oleh Ustaz Abdurrahman Ayub kemarin. Buku beliau sangat bermanfaat tentang masalah ISIS, tentang masalah kelompok yang sesat tersebut. Di sini kita ingin sampaikan nukilan-nukilan ucapan-ucapan tokoh-tokoh kelompok ISIS yang sangat amat berbahaya. Di antara yang pertama, dan ini menunjukkan bagaimana kesesatan kelompok ISIS tersebut. Yang pertama, bagaimana mereka menghinakan para ulama, mereka tidak mau ulama. Contoh, ada seorang tokoh ISIS atau anggota ISIS yang bergelar Abul Bara Al-Hindi dari India. Dia mengatakan, iftahul mushaf, bacalah mushaf, waqra'u ayatil jihad, baca ayat-ayat tentang jihad. Yang dibaca ayat-ayat tentang apa? Jihad. Padahal ayat Al-Quran banyak sekali, cuma dicuplik yang masalah jihad. Wa kullu syai'at syatadeh, semuanya akan jelas. Kul ulama yaquluna li hada fadun wa dzaka laysa fardan wa hada laysa waqtul jihad. Semua ulama mengatakan ini wajib, ini tidak wajib, ini bukan waktu jihad. Apa kata sang ISIS ini? Utrukul jami', tinggalkan ulama-ulama itu. Ini yang sudah kita sampaikan tadi, bahwasanya kalau kita mau kebaikan, mau keamanan, harus rujuk kepada para ahli ulama. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lam. Ini di antara sebab mengapa kelompok Khawarij, kelompok ISIS, kelompok teroris sesat, karena mereka tidak mau merujuk kepada para ulama. Makanya sudah kita sampaikan tadi, bagaimana ketika Abdullah bin Abbas menasihati kelompok Khawarij, 20.000 mereka yang tobat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan 4.000-nya yang tidak mau mendengarkan nasihat, mereka pun tetap memberontak dan mereka pun dibinasakan oleh Al Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini di antara sebab mereka sesat. Tidak mau merujuk kepada para ulama, memahami Al-Qur'an sesuai dengan akal mereka. Sebagaimana sabda Rasul tadi, yaqra'una min qali khairil bariyah. Mereka rajin membaca Al-Quran, namun mereka tidak paham apa isi Al-Quran tersebut. Di antaranya masa tafsir ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ilaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan Allah maka mereka kafir. Kata Abdullah bin Abbas, itu kufrun alladzi la yanqulu anil millah. Itu kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Namun kata mereka semuanya kafir secara mutlak. Dari presidennya, MPR-nya, DPR-nya, menterinya, sampai aparat keamanan, sampai kepada satpam hansip, semuanya kafir. Ini adalah apa? Salah penafsiran ayat tersebut. Makanya sekali lagi, sebagaimana kata Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi, beliau mengatakan wahal kharajatil khawarij wa rafatil rawafid wa tazatil mu'tazilah wa aftaraqatil umma ala salasin wa saibina firqah illa bitalil fasid. Tidaklah kelompok teroris itu sesat kecuali karena apa? Salah mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran Karim. Kenapa? Mereka belajarnya otodidak, tidak mau merujuk kepada para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian di antara kesesatan mereka yang disebutkan oleh Syekh di sini, bagaimana mereka gegabah dalam menvonis kafir dan juga menumpahkan darah kaum muslimin tanpa hak. Di antara contohnya, mereka mengatakan ini atas nama jubirnya ISIS yang bernama Abu Muhammad Al-Adnani. Dia mengatakan wa amma man yusirru alal baqa fi sufufi sahawatil khiyana wad diyasa wal amala awil jaish awil syuratil husala wa kulli man yuhalifum aw yu'inum fi harbil mujahidin fadamu mubah. Adapun orang yang masih bersikeras menyelisihi kelompok mereka, kelompok ISIS, maka intinya di sini adalah fadamu mubah, darahnya halal, darahnya mubah untuk ditumpahkan. Wa huwa indana ala rasi qaimatil matlubin. Orang yang menyelisih ISIS, kata mereka, itu merupakan DPO-nya mereka. Siapapun, baik dari aparat keamanan, rakyat jelata, kalau menyelisih mereka, tidak mau baiat kepada mereka, maka darahnya halal menurut mereka. Kemudian juga bagaimana keliaran mereka? Mereka mengatakan fa'lamu annalana juyushan fil Iraq. Ketahuilah kami punya tentara-tentara di Irak, wa jaisan fis Syam, dan juga tentara-tentara di negeri Syam, minal ususil jia, dari singa-singa yang lapar, syarabuhum dima, minumannya mereka adalah darah. Mereka adalah haus. Ini semuanya inti akar permasalahannya tadi, karena mereka meyakini setiap yang menyelisih mereka adalah orang yang kafir, yang murtad dari agama
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tambahkan lagi di sini ucapan tokoh mereka yang menunjukkan bagaimana kekejian mereka terhadap kaum muslimin